Halo pecinta BTTHX Magnum, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan sang metik glory telah naik menjadi tingkat 1 dojong. Sosok kurus itu berdiri di langit, tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar. Dozong, titik sejati ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiaoyan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Prestasi ini sangat mengesankan, hujan turun dari langit ke segala arah. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap doki atau sayap tulang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Dozong. Sejumlah tatapan tak terhitung melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh Heaven Eye Mountain Range menjadi benar-benar diam. Sosok di langit tidak bergerak. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertutup rapat. Aura megah berlama-lama di atas tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan telah berhasil maju. Kenapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi unik. Jin Gu terkejut ketika mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiaoyan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Xiaoyan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening penuh perhatian sementara kedua orang itu berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiaoyan pada awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Dozong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sisa-sisa spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika ia menerobos ke kelas Dou Huang saat itu, Xiaoyan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api. Bepergian ruang itu sendiri, untuk menyelidiki ke aula besar misterius di mana Yao Lao telah dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya dari terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Sebuah flash muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Sebuah terowongan aneh, gelap hitam muncul, tanpa ragu-ragu. Kekuatan spiritualnya bergegas ke dalamnya seperti sambaran cahaya. Terowongan gelap hitam tampaknya sangat panjang. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat melaluinya. Tiba-tiba Xiaoyan masuk aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan ekstrim. Setelah mengamati dengan saksama, orang dapat melihat bagian dalam dari lay tersebut. Kelompok adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat, meskipun Xiaoyan telah melihatnya terakhir kali. Kekuatan kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat ada rantai berwarna hitam meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di aula ini. Hanya ada keheningan linglung dan seperti kematian yang seragam. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa itu pasti ada tetua terhormat, Dou Zun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu arogan sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Dou Zun. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah bepergian ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat di depannya, ada sekelompok cahaya, yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Ada seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini memiliki kedua matanya tertutup rapat. Wajah tua itu, yang sangat familiar,
Mengejutkan Yao Lao, leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekitarnya. Terlebih lagi, rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lain. Juga ada lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan gemetar intens, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah, yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasa sakit, seperti jantungnya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang sangat besar ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami Yao Lao selama tahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Itu wajar hati Xiao Yan merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika melihat Yao Lao menderita penyiksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke bagian atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Yao Lao. Yang menutup matanya, dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun itu lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya. Sementara Xiao Yan mengamati Yao Lao, yang sedang terlelap, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Melihat Yao Lao bertindak seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia berkautou ke Yao Lao. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao menyaksikan pria muda yang sambil berlutut, matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola lampu. "Teman kecil, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mampu merekrut kamu sebagai murid aku adalah hal terbaik yang pernah aku lakukan." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan Xiao Yan saat ini hanyalah sebuah benang kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan mampu mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang. Yao Lao secara alami dapat menebak Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah aku akan datang dan menyelamatkan kamu sesegera." Namun tiba-tiba mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua acuh tak acuh perlahan terdengar di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu, aneh muncul di tempat itu. Orang tua berbaju ungu itu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar mengatakan dengan terkejut, "Kamu adalah kekuatan spiritual." Sejak saat itu, Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak disangka orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini Douzun sebenarnya dapat datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat daripada saat itu." Pria tua berjubah ungu itu melirik Yao Lao di gugus cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. "Namun, ini jauh dari cukup. Lain kali aku datang ke sini, aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama tahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan sama seperti binatang buas. Ini samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan orang merasa takut. Semoga pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera retak. Kekuatan spiritual Xiao Yan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini. Permukaan ekspresi senang di wajah lama Yao Lao dalam gugus cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan mampu tetap tidak takut di hadapan seorang elit Douzun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yao Lao secara samar-samar merasa bahwa itu pada kesempatan berikutnya muridnya ini muncul. Dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu sedang merajut bersama ketika dia melihat tatapan puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Meskipun itu tidak terlalu intens,
itu masih menyebabkan dia merasakan kedinginan yang meresap jauh ke tulang-tulangnya. Tuh, dia tanpa sadar tertawa. Qin Tian, apakah kamu merasa gelisah? Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia samar-samar berkata, Yao Chen, kamu hanya harus menjaga diri sendiri. Jika kepala balai tidak menyukai keterampilan alkemis kamu, apakah kamu berpikir kamu akan hidup sampai sekarang? Kau memang bodoh, orang bijak akan mengenali situasinya. Memasang perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis kamu, satu-satunya orang di benua Douqi ini yang bisa membandingkan dengan kamu mungkin hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika kamu bergabung dengan Hall of Souls, posisi kamu pasti akan lebih tinggi dari aku. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini? Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Aku pikir kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat kesombongan kamu, tidak mungkin bagi kamu untuk bersembunyi selama bertahun-tahun, meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls. Apakah kamu benar-benar berpikir muridmu dapat menerobos masuk ke sini? Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan sinis. Semuanya akan mengungkapkan hasil ketika saatnya tiba. Yao Lao tersenyum ketika dia mendengar ini. Mata awalnya yang suram telah menjadi sangat terang. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika aku menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Baik, diri yang mulia ini, Dou Zun, harus menunggu dia datang. Namun, semoga dia akan dapat bertahan hidup saat dikejar oleh Hall of Souls. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berjubah ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap tempat pria tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut saat kedua matanya secara berangsur-angsur menutup setelah akhir percakapan antara keduanya. Aula yang jauh besar sekali lagi menjadi mati hening. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan dibuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam gelap itu. Guru, tunggu aku. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Pria tua berbaju ungu yang dilihatnya kali ini harus menjadi elit asli pertama Dou Zun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini tidak lagi si kecil yang baru saja maju ke kelas Dou Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir di mana dia dihancurkan oleh tekanan sebelum dia bahkan dapat melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki ruangan besar gelap-gelap itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah aku menyelesaikan masalah ini di sini, aku akan menuju ke Wind Lightning Pavilion. Aku harus menemukan Feng Zunze tidak peduli apa. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao sesegera mungkin. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalam tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tapi bahkan ada lapisan kristal Douqi yang samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulang-tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membuang pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat daripada ledakan oktan. Xiao Yan telah ditampilkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang dua tingkat yang benar-benar berbeda. Kekuatan aku saat ini seharusnya sudah stabil pada level 1 bintang. Dou Zong menghemat waktu yang cukup banyak untuk menggunakannya. Ini mungkin adalah efek dari kolam darah surga gunung. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang 1 Douzong, namun Xiao Yan saat ini telah melewati langkah ini dan berhasil mencapai tingkat 1 bintang Douzong. Meskipun bintang 1 ini Douzong mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Douzong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang tidak jarang. Xiao Yan berseru keberuntungannya dalam hatinya ketika tatapannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu dengan sekilas. Segera kakinya bergerak, dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun rock. Haha, sahabat kecil Xiao Yan, selamat telah melaju ke kelas Douzong. Jin Gu tersenyum ketika melihat Xiao Yan mendarat di paviliun rock. Sikapnya menangani Xiao Yan telah berubah tanpa dia menyadarinya. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Aku hanya beruntung. Jika Elder Jin Si tidak memberi aku tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan sulit menerobos. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke kedua orang itu dan tertawa kecil. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak dilatih di Heaven Mountain Blood Pool, itu mungkin mustahil bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Dou Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Dia berkata, kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang lama tidak bisa memikul terima kasih ini. Namun, kamu telah melampaui harapan aku yang lama dengan tetap berada di pool darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan aku tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya. Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu dia. Tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng King Er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang cemas sebelum pergi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi, kata Jin Gu. Nalan Yanran juga pergi. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar hal ini. Segera, dia mengangguk. Untung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke Flower Sekte dan melihat bagaimana keadaannya. Teman kecil Xiao Yan. Saat ini, kamu telah berhasil menembus kelas Dojong. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang Jin Si ingin katakan ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Ketua Jin Si, kamu dapat yakin Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah mendapatkan keuntungan. Tinggalkan racun api gunung surga dalam tubuh kamu kepada aku. Ini adalah beberapa bahan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api gunung surga. Aku tidak mempersiapkannya, oleh karena itu, aku khawatir aku akan merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan secarik kertas putih dari storage ring miliknya. Setelah itu, dia menulis beberapa bahan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapunya. Dia segera tertawa. Itu tidak masalah, pegunungan Heaven Eye ini dipenuhi dengan bahan-bahan obat. Emas menelan mouse suku kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun, meskipun bahan-bahan obat ini langka. Kemungkinan mereka dapat mencapai tangan teman kecil Xiao Yan pada sore ini. Jin Gu dengan cepat meninggalkan pavilion rock setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia harus menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum ketika melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu mampu mengusir racun api dari tubuh aku, Tribun Emas Menelan Mouse akan memperlakukan kamu sebagai teman seumur hidup. Kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari sesepuh Jin Si? Silakan bertanya. Jin Si menjawab. Bolehkah aku tahu apakah ketua Jin Si telah mendengar tentang klan Gu? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya. Gu Clan, kedua kata sederhana ini, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Jin Si berubah dengan cepat. Teman kecil Xiao Yan, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan klan Gu? Jangan bilang kamu ada konflik dengan mereka. Klan Gu ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu yang misterius ini, hasilnya mati. Xiao Yan menggelengkan kepala dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini, bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu ini. Apakah mungkin bagi Jin Si untuk menceritakan tentang mereka? Jin Si menarik nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, seluruh wilayah Central Plains, Hall of Souls manusia,
dan Piltover atau 3 keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib takut pada klan Gu ini. Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak berharap apa yang disebut Gu klan sebenarnya ini kuat. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu? Xiao Yan bertanya dengan tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan mereka memiliki garis darah Dou Di. Jin Si perlahan menjelaskan. Garis darah dari Dou Di. Xiao Yan tercengang. Dikabarkan jika seseorang dapat mencapai kelas Dou Di, garis darah mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada sejumlah klan Dou Di pada zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya ketika datang ke pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dou Di melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nadanya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Dou Di. Ini adalah rasa hormat untuk orang-orang terkuat di dunia. Klan ini yang memiliki garis darah Dou Di kuno sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikahi manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada beberapa klan di zaman kuno yang memiliki garis darah Dou Di. Namun, dengan aliran waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Orang yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Xiao Yan mengangguk. Tidak mengherankan Sun Er mengatakan kepadanya bahwa itu dia harus menunggu sampai dia menjadi Dou Zong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi Gu Clan sebenarnya ini menakutkan. Memikirkan kekuatan Hall of Souls. Bahkan mereka takut pada Gu Clan. Bagaimana menakutkan adalah kekuatan dari Gu Clan ini. Lalu apakah Elder Jin Si tahu di mana markas Gu Clan berada? Xiao Yan berhenti sebelum bertanya. Wilayah Timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, banyak berbagai fraksi ada semua pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengelola mereka. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di Gu Realm. Jin Si terus menjelaskan. Gu Realm. Xiao Yan sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang tidak dikenal ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Dou Sheng pada dasarnya berdiri di puncak benua Dou Qi. Pada tingkat ini, seseorang sudah melampaui yang biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang akan dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang orang biasa dapat bayangkan. Membuka wilayah di mana orang bisa hidup adalah indikator dari seorang elit Dou Sheng. Jin Si menghela nafas, suaranya terdengar iri luar biasa. Gu Realm ini dibangun dari Dou Shengs yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun penguatan dan perluasan yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya bisa mencapai paling tidak ia dapat dibandingkan dengan wilayah utara dataran tengah meskipun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah Central Plains. Tempat itu dimiliki oleh orang-orang klan Gu. Oleh karena itu, orang-orang biasa dari Central Plains tidak benar-benar memahaminya. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara dingin. Membuka sebuah kerajaan. Apakah hal yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang dapat dicapai kekuatan seseorang? Seorang elit Dou Sheng begitu kuat akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang terpisah hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi untuk seorang elit Dou Sheng. Lalu betapa menakutkannya Dou Di yang lebih kuat. Bahkan aku tidak yakin tentang bagaimana seseorang memasuki Gu Realm ini. Jika bukan karena banyaknya anggota suku tikus menelan emas, Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berkaitan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan Gu Clan sangat luar biasa, dia pasti akan masuk ke tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang berada dalam klan Gu, sepertinya tidak akan jauh dari Hall of Soul. Kekuatan Xiao Yan tidak cukup meskipun ia saat ini telah menembus kelas Dou Zong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan pergi ke klan Gu. Terlepas dari betapa istimewanya kamu adalah manusia. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, ia perlu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengusir racun api di Jin Si.
pertemuan Grand Pavilion yang telah disebutkan Mu Qingluan akan segera dimulai. Jika aku melewatkannya, aku tidak tahu kapan tepatnya sebelum aku dapat menemukan Feng Zunze sebelum waktu siang. Semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirimkan ke tangannya. Akhirnya Xiao Yan akan memurnikan racun di tubuh Jinxi. Akhirnya di sini setelah Xiao Yan menyiapkan bahan-bahan obat, kemudian membakarnya dengan api surgawi, ramuan penghilang racun telah siap. Xiao Yan memerintahkan Jinxi untuk berendam di kuali tersebut. Akhirnya setelah beberapa lama berendam benar saja racun api yang berada di dalam tubuh Jinxi pun mulai menghilang. Tentu saja kekuatannya sekarang akan berada di puncak lagi. Dia pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Bang Oyan. Terima kasih, Tuan Xiao Yan. Suku emas menelan mos kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu dapat datang dan mencari aku di Gunung Mata Langit. Jinxi dengan serius membungkuk ke Xiao. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya, penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dikeluarkan. Saat ini, hatinya sangat bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jinxi, yang semangatnya jauh lebih baik. Xiao Yan berkata, aku akan berangkat besok. Kamu akan berangkat besok? Jinxi kaget setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan 4 pavilion Grand akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, orang-orang elit Dozuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Dia hanya bisa diam-diam mencari sendiri. Jinxi hanya bisa mengangguk ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Adik kecil Xiao Yan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukan aku di kisaran mata surga. Bahkan orang tua itu, Fei Tian, tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu di tempat ini. Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jinxi adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Dalam hal itu, aku akan berterima kasih kepada Elder Jinxi terlebih dahulu karena aku telah berada di tingkat dojong. Akhirnya setelah percakapan panjang itu Xiao Yan pun beristirahat terlebih dahulu sebelum dia pergi ke Sekte Pavilion Petir. Dalam istirahatnya dia pun memulihkan dokinya dan dia juga melihat tanda hitam racun yang telah diberikan si Bian dahulu. Dia belum bisa untuk menghilangkan tanda beracun ini. Mungkin jika dulu tidak dibantu oleh dokter peri kecil di segel, sekarang dirinya telah mati. Xiao Yan belum bisa menghilangkan teknik beracun ini karena hanya seorang dojun yang mampu menghilangkannya. Xiao Yan pun di sini hanya memperkuat segel tersebut agar dirinya tidak digerogoti oleh racun dari si Bian ini. Namun di sini juga Xiao Yan merasa keberuntungan karena teknik beracun dari si Bian ini menimbulkan doki murni. Jika Xiao Yan berhasil menyerap doki murni ini, mungkin dia bisa meloncat ke bintang 3 elit dojong. Tentu saja ini adalah hal yang sangat menakjubkan, bahkan ini lebih baik dari pil tingkat 7. Xiao Yan malah tersenyum tertawa. Terima kasih atas hadiah yang kamu berikan si Bian. Di sini Xiao Yan menggunakan api surgawi. Dia pun menyerap doki murni itu dan setiap Xiao Yan menyerap doki murni itu, teknik beracun ini semakin menyusut, yang artinya teknik ini tidak akan berbahaya lagi bagi Xiao Yan. Di sini Xiao Yan pun merasakan bahwa naik ke bintang 2 elit dojong tentu saja sangat sulit. Di setiap bintangnya seseorang bahkan membutuhkan puluhan tahun. Dan setelah lama memulihkan tubuhnya dari racun si Bian, Xiao Yan mengatakan, sepertinya ini saatnya aku pergi ke Sekte Pavilion Petir Angin. 哦，知道了。他来做什么？